Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan kasih sayang-Nya lah kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tugas media pembelajaran kimia alternatif strategi mengajar atau ASM yang disusun oleh saya sendiri yaitu Siti Eka Maimunah dengan NIM 120080058 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun kompetisi dasar dan indikator. Kompetisi dasar yang saya pilih untuk ASM kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur periode 3 dan unsur golongan transisi. Kompetisi dasar yang kedua yaitu menganalisis sifat fisik dan sifat kimia unsur periode 3 dan golongan transisi. Adapun kompetisi dasar yang ketiga yaitu mendeskripsikan manfaat dan dampak negatif dari unsur periode 3 dan golongan transisi. Selanjutnya, indikator yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan unsur periode 3 dan unsur golongan transisi. Indikator yang kedua, siswa mampu menyebutkan sifat fisik dan sifat kimia unsur periode 3 dan golongan transisi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat dan dampak negatif dari unsur periode 3 dan golongan transisi. Adapun selanjutnya yaitu jenis-jenis ASM yang saya gunakan. Yang pertama, teka-teki silang atau word cross. Yang kedua, kata-kata dalam kotak atau word square. Dan yang ketiga yaitu mencocokkan kata. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengisi setiap ASM yang saya pilih. Langsung saja untuk ASM yang pertama yaitu teka-teki silang. Hal yang harus diperhatikan ketika mengisi ASM yaitu yang pertama membaca petunjuknya terlebih dahulu. Di sini terdapat petunjuk yaitu jawablah pertanyaan berikut untuk mengisi kotak-kotak pada teka-teki silang. Jadi, kita harus mengisi teka-teki silang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, di mana terdapat dua jenis pertanyaan yaitu pertanyaan untuk mendatar dan pertanyaan untuk menurun. Dalam teka-teki silangnya pun terdapat kotak-kotak yang harus kita isi dalam bentuk mendatar maupun menurun. Kita tentu saja mengisinya berdasarkan pertanyaan yang telah tertera. Baik, kita coba jawab untuk pertanyaan nomor 4 mendatar. Pertanyaannya yaitu senyawa yang merupakan reduktor terkuat dalam periode ketiga. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita bisa mencari bahwa logam natrium, magnesium, dan aluminium memiliki daya pereduksi kuat. Daya pereduksi natrium lebih kuat dari magnesium dan daya pereduksi magnesium lebih kuat dari aluminium. Karena itu, dapat kita simpulkan bahwa daya pereduksi yang paling kuat yaitu logam natrium. Untuk jawaban nomor 4 mendatar, maka kita temukan jawabannya adalah logam natrium. Langsung saja kita masukkan jawaban yang telah kita temukan ke dalam kotak nomor 4 mendatar, natrium. Seperti itulah cara untuk mengisi ASM yang pertama, yaitu teka-teki silang. Kita lanjutkan untuk ASM yang kedua, yaitu kata-kata dalam kotak atau word square. Di sini terdapat petunjuk yang pertama, jawablah dari pertanyaan dari nomor 1 sampai 10 dengan benar dalam kotak, berikut arah vertikal maupun horizontal. Setelah kita menemukan jawaban yang dirasa tepat, maka arsirlah jawaban yang telah kamu temukan. Seperti ini,
ASM kata-kata dalam kotak. Di sini tertera huruf-huruf secara acak yang mana jika disambungkan dapat membentuk suatu kata yang merupakan jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan yang tertera. Kita coba untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu wujud AL pada suhu kamar. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, kita dapat mengetahuinya dengan menyimak video berikut. Nah, di sini dapat kita dapati bahwa sifat-sifat fisika dari aluminium. Yang pertama, nama, simbol, dan nomor atom, di mana aluminium memiliki simbol Al dan nomor atom 13. Nah, sifat fisik wujudnya yaitu padat. Dari sini dapat kita ketahui bahwa wujud Al yaitu padat. Selanjutnya, kita mencari kata padat dalam huruf-huruf yang ada pada kotak. Di sini kita temukan kata padat. Setelah kita menemukan kata padat, maka kita dapat mengarsir jawaban yang telah kita temukan tersebut seperti berikut ini. Beginilah tampilannya jika kita sudah menemukan semua jawaban dari pertanyaan yang tertera. Adapun ASM yang terakhir yaitu mencocokkan kata. Petunjuknya yaitu temukan pasangan yang cocok untuk setiap kolom. Tarik garis untuk menghubungkan jawaban yang benar. Dalam ASM mencocokkan kata ini terdapat dua bagian kotak, yang mana bagian sebelah kiri merupakan pertanyaan dan yang sebelah kanan merupakan jawaban dari pertanyaan yang di sebelah kiri. Di mana untuk menjawab pertanyaan tersebut kita dapat menarik garis dari kotak-kotak yang dirasa sebagai pasangan yang tepat antara pertanyaan dan jawaban. Contohnya, untuk pertanyaan yang pertama yaitu silikon super murni dapat digunakan dalam pembuatan. Nah, di sini saya memiliki jawaban untuk pertanyaan yang pertama yaitu microchip. Maka, untuk menjawabnya yaitu kita tinggal menarik garis antara pertanyaan nomor pertama dengan jawaban microchip. Begitu seterusnya hingga kita mencocokkan ke semua pertanyaan yang tertera pada ASM. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari setiap ASM yang telah saya pilih. Langsung saja, yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari teka-teki silang atau word cross. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, siswa lebih mudah untuk diajak selalu aktif dan mengkoordinasikan keterampilan tangan, mata, dan kecepatan berpikir secara bersamaan. Yang kedua, crossword puzzle atau teka-teki silang bermanfaat untuk mengasah otak, melatih koordinasi mata, tangan, nalar, dan kesabaran, sehingga akan memudahkan proses pentransferan pengetahuan kepada siswa. Yang ketiga, crossword puzzle teka-teki silang memudahkan siswa dalam mengingat materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kelemahan dari metode ini dapat menimbulkan sedikit kesulitan bagi siswa yang kurang akan tingkat kemampuannya dan kurang akan minat serta partisipasinya dalam mata pelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan untuk ASM kata-kata dalam kotak atau word square. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, mendorong pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua, melatih untuk berdisiplin. Yang ketiga, dapat melatih sikap teliti dan kritis. Dan kelebihan yang terakhir yaitu merangsang siswa untuk berpikir efektif. Adapun untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, mematikan kreativitas siswa. Yang kedua, siswa tinggal menerima bahan mentah. Dan yang terakhir, siswa tidak dapat mengembangkan materi yang ada dengan kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Adapun untuk ASM yang terakhir yaitu mencocokkan kata, di mana kelebihannya yaitu mendorong pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua, membuat siswa menjadi lebih senang belajar dengan permainan. Kemudian, adapun kekurangannya yaitu setiap jawaban dalam kotak saling berkesinambungan. Jadi, siswa akan merasa bingung apabila tidak bisa menjawab salah satu soal
dan itu akan berpengaruh terhadap jawaban soal yang lainnya. Seperti itulah pemaparan dari ASM yang telah saya buat. Semoga dari pemaparan yang telah saya jelaskan dapat dipahami dan memberikan manfaat baik untuk diri saya sendiri maupun untuk para pendengar. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf untuk kekurangan baik dalam pengucapan maupun dalam perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.